Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dengan Momo TV. Kali ini saya berada di Kota Malang, tepatnya di Kompleks Candi Bado. Ikuti wisata sejarah saya di salah satu situs cagar budaya yang berada di Kota Malang. Ini teman-teman, kondisi dari Candi Badut. Batuan atau bahan penyusunnya adalah batuan andesit, sama seperti dengan candi-candi yang berada di daerah wilayah Jawa Tengah ya. Badan candi berbentuk bujur sangkar atau kotak dan ditopang oleh lapik atau batur setinggi hampir 2 meter. Untuk naik ke candi ini ada tangga yang di bagian kiri kanannya ada hiasan. Ini adalah hiasan di salah satu pipi candi. Mungkin ini dulunya adalah hiasan yang berwujud makara ya, tapi sudah aus. Sini juga ada. Sementara di pipi bagian kiri tangga candi terdapat sebuah relief. Reliefnya seperti seekor burung merak. Kita bisa lihat di sini ada sayap, kemudian ini kakinya, dan ini ada kepala ya. Kepalanya lagi nunduk ini. Di bagian pipi belakang ini juga ada hiasan ornamen, mungkin adalah makara ya. Makara adalah dalam mitologi Hindu adalah hewan air, hewan yang hidup di air, seperti naga. Dengan detail relief yang cukup detail ya ini ya, pahatannya. Kita lihat ini ada taringnya, ini juga taring. Jadi perkiraan saya ini adalah makara. Oke, sekarang kita beralih ke bagian pipi kanan tangga candi. Di sini masih sama, ada ornamen ukiran berupa makara yang ukirannya masih sangat detail. Dan di bagian pipinya ada ukiran relief berupa sosok perempuan mungkin ya, kan ini rambutnya panjang juga pakai anting, dan ada langsung disambung dengan relief seperti tubuh seekor burung dan juga kakinya. Jadi saya berkesimpulan mungkin ini adalah relief kinara atau kinari yang biasanya bergandengan dengan pohon kalpataru. Tapi di sini relief pohon kalpatarunya nggak ada ini. Cuma relief kinara kinari. Ini juga, ini bagian perut. Bisa lihat ya teman-teman, ini bagian perut ya, pakai semacam sabuk. Terus ini bulu ekor lah. Terus di sini juga ada sisa-sisa relief telapak kaki burung. Nah, tapi tidak ada relief pohon kalpatarunya ini.
Ya, ini relief Kinara atau Kinari ini. Berarti yang di sebelah sana juga kemungkinan adalah relief Kinara atau Kinari. Sekarang kita naik ke atas candi ya, tapi harus lepas alas kaki dulu. Oke, naik. Di depan kita ini adalah gerbang. Bagian atas ada hiasan Kalamakara yang bentukannya mirip dengan hiasan Kalamakara yang ada di candi-candi gaya Jawa Tengah. Karena apa? Karena Kalamakara ini tidak mempunyai dagu ya teman-teman. Tidak mempunyai dagu seperti yang ada di Candi Mendut kalau nggak salah. Sementara kalau Kalamakara gaya Jawa Timuran, Kalamakaranya itu ada dagunya dan bentuknya tidak seperti ini melebar, tapi oval, berbentuk seperti kepala. Di sini ukirannya sudah ada yang aus karena usia mungkin ya. Sementara di bagian sisi kiri kanannya juga ada ornamen. Mungkin ini Makara juga ini, tapi sudah aus ini. Karena ini ada sisiknya ini. Seperti sisik ini. Terus sini aus, sudah aus ini. Di bagian kanan ada relung kosong. Relung kosong ini seharusnya berisi arca Nandiswara, arca penjaga gerbang Garbhagraha Candi. Sama ini juga hiasan hiasan Makara ini. Ada sisiknya ini, tapi sudah aus ini. Dan ini di bagian kiri juga ada relung kosong. Harusnya di sini ada arca Mahakala yang tugasnya sama, yaitu penjaga Garbhagraha Candi. Jadi Mahakala dan Nandiswara itu bertugas sebagai penjaga Garbhagraha Candi dari hawa-hawa negatif atau hawa-hawa jahat. Dan di dalam bilik candi terdapat yoni. Yoni ini menghadap ke arah utara ya teman-teman, menghadap ke arah utara, tapi kondisi yoninya sudah cukup rusak ini. Oke, kita lanjut keliling. Tidak ada relief di bagian sini. Sini ada relief yang sudah aus. Alhamdulillah. Reliefnya bermotif floral ini ya teman-teman, sulur-suluran ini. Nah ini relung sisi utara ya, sisi utara harusnya berisi arca Resi Agastya, perwujudan dari Dewa Siwa. Tapi sekarang arcanya sudah tidak ada. Sementara di bagian atas relung ini tidak ada hiasan, hanya blok batu biasa. Sepertinya ini blok batu pengganti ya, karena bentuknya berbeda seperti batuan aslinya. Nah, seperti ini kan blok batu penggantinya ini. Sekarang kita berjalan ke bagian belakang bilik candi atau di bagian timur. Di sini juga dindingnya dihiasi dengan relief-relief floral sulur ya, yang sebagian besar sudah aus. Dan di bagian timur ini terdapat sebuah relung juga ya, yang dimana ini dulu terdapat arca Ganesha yang sekarang sudah tidak ada di tempatnya. Relung sebelah timur ini
cukup kaya akan ornamen hiasan. Bagian kiri kanan ada ornamen juga hiasan sulur. Kemudian di bagian atasnya teman-teman bisa lihat ada hiasan Kalamakara, sama seperti yang ada di Garbhagraha tadi, dan bentuknya pun sama, tidak mempunyai dagu dan berbentuk memanjang ya. Dan di atasnya lagi ada sebuah relief seperti sebuah rumah dan sebuah kepala seorang perempuan. Nanti akan saya zoom pakai kamera DSLR. Ini masih pakai kamera GoPro ini. Sekarang kita berada di sisi selatan. Tampak ornamen hiasan sulur masih menghiasi bagian tubuh candi. Dan di sisi selatan inilah terdapat arca satu-satunya yang ada di Candi Badut ini, yaitu arca Durga Mahesa Suramardini. Relung yang ditempati oleh arca Durga Mahesa Suramardini ini juga kaya akan ornamen ya teman-teman. Ada ornamen berupa sulur juga dan ornamen Kalamakara. Bentuknya pun sama seperti yang ada di bagian relung Ganesha sama Garbhagraha tadi. Dan di bagian atas Kalamakara terdapat relief sebuah rumah. Kemudian di bagian kiri kanannya terdapat relief sesosok perempuan di sebelah kiri kanan, dan bagian atasnya sudah tidak ada. Dan ini adalah arca Durga Mahesa Suramardini. Ini adalah arca dari Durga Mahesa Suramardini. Durga adalah tokoh yang diciptakan oleh para dewa dengan maksud untuk mengalahkan raksasa Mahisasura, yaitu raksasa yang berwujud kerbau, yang di arcanya ini sedang diinjak ya oleh Dewi Durga. Kesaktian dari Mahisasura sangat luar biasa, bahkan kesaktiannya tersebut tidak dapat dikalahkan oleh Dewa Indra selaku pimpinan para dewa dan para kumara. Karenanya para dewa sepakat untuk menggabungkan kekuatan dan kesaktian mereka guna mengalahkan Mahisasura tersebut dalam satu wujud tokoh yang memiliki semua kesaktian dewa. Dan tokoh tersebut adalah Durga Mahesa Suramardini ini teman-teman. Jadi tidak heran arca Durga ini digambarkan membawa berbagai macam senjata ya. Di sini sudah aus semua ini senjatanya ini. Jadi sebenarnya ini tangannya ini memegang berbagai macam senjata ya. Ada cakra, ada tombak, ada pedang, tapi sekarang sudah hilang, sudah aus. Arca Durga Mahesa Suramardini yang utuh terletak di Museum Putan Tular kalau nggak salah ya, bisa dicek nanti. Sekarang kita berjalan ke arah barat. Di sini ada arca Nandi. Arca Nandi ini merupakan wahana dari atau kendaraan dari Dewa Siwa. Jadi ini kemungkinan bagian dari Candi Perwara yang ada di kompleks Candi Badut. Tapi sayang bagian kepalanya sudah hilang, tinggal bagian badan. Dan itu pun sebagian juga sudah aus. Ini bagian kaki aus. Kita beralih ke bagian sini, dimana batunya penuh dengan relief sulur-sulur ya. Jadi mungkin ini adalah bagian dari Candi Perwaranya ini.
badannya, ini bagian badan ini. Dan di sini ada yang menarik, ada hiasan kalamakara ya. Mana tadi ya? Oke, ini adalah hiasan kalamakara. Kemungkinan kalamakara yang di sini adalah kalamakara yang seharusnya mengisi bagian relung arca Agastya. Karena jika dilihat dari bentuk dan ukurannya sama dengan kalamakara yang berada di relung Ganesha dan Mahesa Suramardini. Mungkin karena kondisinya sudah rusak parah, jadi tidak dipasang. Ini kalamakara ya. Ini terlihat, ini bagian mata, bagian matanya, kemudian ini hidung, kemudian ini bibir bagian atas, bagian taringnya hilang. Bagian taringnya hilang, dua-duanya hilang. Dan di sini ada motif sulurnya. Jadi kondisinya ini cukup rusak ternyata, jadi nggak dipasang. Candi Badut pertama kali ditemukan oleh seorang kontrolir Belanda yang bernama Maureen Breker pada tahun 1921. Kemudian pada tahun 1923 sampai dengan tahun 1926, Dinas Kepurbakalaan Hindia Belanda melakukan pemugaran yang pertama di bawah pimpinan Bosch dan De Haan. Kemudian pemugaran yang terakhir pada tahun 1990 sampai dengan tahun 1993 yang dilakukan oleh Dinas Kepurbakalaan Indonesia. Candi Badut sering dikaitkan dengan prasasti Dinoyo I yang menyebutkan ada seorang raja bernama Kajayana dari kerajaan Kanjuruhan mendirikan sebuah bangunan suci untuk memuja Dewa Siwa dalam perwujudan arca Agastya. Dinoyo I menggunakan penanggalan sengkala yaitu Nayana Vasurasa yang artinya tahun 682 Saka. Jika dikonversi ke tahun Masehi menjadi tahun 760 Masehi. Jika merunut pada penanggalan prasasti Dinoyo I, maka Candi Badut adalah candi tertua yang ada di Jawa Timur. Oke, sekian teman-teman explore kita di kawasan Candi Badut. Semoga video saya ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan yang paling penting adalah subscribe ke channel Momo TV. Sampai jumpa di video-video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.